Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita kali ini yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila. Pancasila merupakan landasan negara yang terdiri dari 5 sila, di mana kelima sila tersebut saling berkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Pertama kali kita akan membicarakan tentang dasar negara. Dasar negara merupakan landasan kehidupan bernegara dan pedoman hidup bernegara yang mencakup cita-cita, tujuan, dan norma negara. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ibaratnya sebuah bangunan, dasarnya terletak pada bagian bawahnya. Jadi, kuat dan kokohnya sebuah bangunan tersebut tergantung dari pondasi awalnya. Sama seperti negara. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadikan landasan kehidupan bernegara yang di dalamnya berisi cita-cita, tujuan, dan norma bernegara. Semua ini dalam rangka untuk mengatur kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Dalam ideologi Pancasila ini mengatur hubungan antara warga negara dengan negara secara seimbang. Contohnya seperti hubungan antara negara dengan agama. Jadi negara kita ini bukan negara yang sekuler, yaitu negara yang memisahkan dari agama. Agama begitu diakui di dalam negara kita. Ciri dari ideologi Pancasila juga, agama erat hubungannya dengan negara. Jadi tidak terpisah. Negara juga memperhatikan kehidupan beragama, seperti yang diatur pada pasal 29, yaitu negara memberi kebebasan tiap warga negaranya untuk memeluk satu agama. Jadi ini yang membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan liberal. Kalau pada ideologi komunis dan liberal itu warga negaranya boleh tidak memeluk satu agama dan boleh memeluk lebih dari satu agama. Sedangkan di dalam negara kita ini yang berideologi Pancasila, setiap warga negara tidak diperbolehkan ateis. Jadi setiap warga negara harus memilih satu agama saja dan harus beragama. Karakteristik Pancasila. Karakteristik Pancasila yang pertama yaitu mengakui keberadaan Tuhan dan tidak mengenal ateis. Yang kedua yaitu penghargaan terhadap sesama umat manusia. Jadi apapun perbedaannya, meskipun kita berbeda, tapi pada Pancasila itu diakui perbedaannya, diakui keberagamannya. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir yaitu karakteristik yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi sekian uraian dari saya tentang ideologi Pancasila. Jadi melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepribadian bangsa. Pancasila harus mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia. Perilakunya harus sesuai dengan sila-sila yang ada dalam nilai-nilai Pancasila yang dimana nilai-nilai dari Pancasila tersebut harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita kali ini adalah prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Prinsip Pancasila sebagai dasar negara ada 5. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pola pikir, sikap, dan tindak bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung di dalamnya. Orang bebas berpikir, bebas berusaha, namun sadar dan yakin bahwa yang menentukan segalanya adalah Tuhan yang Maha Esa. 2. Yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan acuan bahwa dalam olah pikir, olah rasa, dan olah tindak, manusia selalu mendudukan manusia lain sebagai mitra sesuai harkat dan martabatnya. Hak dan kewajibannya dihormati secara beradab.
3. Sila Persatuan Indonesia, yaitu pola pikir, sikap, dan tindak bangsa Indonesia selalu mengacu bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Bahwa negara kesatuan ini memiliki berbagai keanekaragaman, ditinjau dari segi agama, adat, budaya, ras, dan lain sebagainya yang harus didudukan secara proporsional dalam negara kesatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memberi petunjuk dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, bahwa yang berdaulat dalam negara Republik Indonesia adalah seluruh rakyat, sehingga rakyat harus didudukan secara terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memberi acuan dalam olah pikir, olah rasa, dan olah tindak bahwa yang ingin diwujudkan dengan adanya negara Republik Indonesia adalah kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia tanpa kecuali. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Baiklah anak-anak, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur Pancasila. Dan perlu kita ketahui, unsur Pancasila itu ada 5, yaitu unsur ketuhanan, unsur kemanusiaan, unsur persatuan, unsur kerakyatan, dan unsur keadilan. Unsur-unsur Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Unsur ketuhanan. Secara ontologi, ada manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta, yaitu Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai sifat sebagai individu, sebagai makhluk sosial. Sedangkan unsur yang kedua ada unsur kemanusiaan, sebagai bangsa yang berkebutuhan yang maha esa dengan sendirinya. Bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Dan sedangkan unsur yang ketiga yaitu unsur persatuan. Bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Bertindak bukan semata-mata atas perhitungan untung, rugi, dan pamrih serta kepentingan pribadi. Dan unsur yang keempat yaitu unsur kerakyatan. Istilah kerakyatan berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Dan unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya wadin. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Perlu kita ketahui fungsi Pancasila ada 3 macam, yaitu yang pertama sebagai pandangan hidup, yang kedua sebagai kepribadian bangsa, dan yang ketiga sebagai sumber hukum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah petunjuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, lahir dan batin dalam setiap masyarakat yang sifatnya beragam,
Kenapa bisa dikatakan beragam? Karena kita mempunyai bahasa, agama, dan ras yang berbeda-beda. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah terwujudnya nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini keberadaan dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat terwujud melalui sikap mental, tingkah laku, serta amal perbuatan yang dilakukan setiap warga negaranya. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum adalah kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang hukum keseluruhan Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia sebagai suatu pernyataan dari nilai, kejiwaan, dan keinginan bangsa dalam memilih hukum di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Ia masih memberikan kita nikmat kesehatan dan memudahkan langkah kita untuk menuju madrasah ini, untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Beliau telah membawa kita ke zaman Islamiyah, zaman yang penuh kebenaran. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan teori landasan-landasan Pancasila sebagai ideologi negara. Landasan-landasan Pancasila sebagai ideologi negara itu ada 2 poin. Pertama, ada landasan historis, dan yang kedua, landasan yuridis. Ibu akan menjelaskan landasan yang pertama dulu. Landasan historis. Landasan berarti dasar atau tumpuan, sementara historis itu adalah sejarah. Sejarah berarti berhubungan dengan masa lampau atau masa lalu yang sudah terjadi. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa landasan historis adalah dasar yang berbicara tentang sejarah, yang berbicara tentang masa lampau. Bapak Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Ini berarti betapa pentingnya, betapa berfungsinya sejarah bagi kehidupan bangsa kita, bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia sendiri, secara objektif historis, bangsa Indonesia sendirilah yang menjadi, yang memunculkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Atau bangsa Indonesia disebut dengan Causa Madralis Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Presiden Soekarno pernah mengatakan, pernah berpidato. Isi pidatonya itu kurang lebih begini: "Bukan saya yang membuat Pancasila, tetapi sayalah yang menggali nilai-nilai yang ada di Pancasila." Ini berarti bahwa bukan Bapak Presiden Soekarno-lah, bukan beliaulah yang membuat Pancasila, tetapi beliaulah yang merumuskan dan menggali nilai-nilai apa yang ada di Pancasila tersebut. Bagi Soekarno, Pancasila adalah terjemahan dari
bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, sifat bangsa Indonesia itu bagi Bapak Soekarno itu adalah gotong royong. Di sini Bapak Soekarno menjelaskan lebih detail lagi. Dia memperas Pancasila itu ada 3. Pertama, sosionasionalisme yang berhubungan dengan sosial dan nasional. Yang kedua, berhubungan dengan sosio-demokrasi yang berbicara tentang sosial dan demokrasi. Dan yang ketiga itu ketuhanan yang berbicara tentang yang berhubungan dengan ketuhanan, yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, ketiga poin yang Bapak Soekarno sampaikan ini disebut dengan Trisila. Jika kita berbicara tentang landasan historis, landasan yang berbicara tentang sejarah, tidak lupa pula kita mengingat bahwa BPU PKI juga ikut membantu tegaknya Pancasila. BPU PKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI ini dibentuk oleh Jepang untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia akan terjadi. Ya, jadi Jepang itu meyakinkan bangsa Indonesia untuk memerdekakan, untuk menggapai kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri. Nah, poin yang kedua yang akan Ibu jelaskan yaitu landasan yuridis. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa landasan itu adalah dasar atau tumpuan. Nah, jadi yuridis itu berarti berhubungan dengan hukum. Secara hukum, yuridis itu berbicara tentang hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa landasan yuridis adalah dasar atau tumpuan yang berhubungan dengan hukum, yang berbicara tentang hukum. Jika kita berbicara tentang hukum, tidak lain adalah merupakan sumber kekuatan kita bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat Indonesia yang berkenaan dengan kaidah atau norma. Dalam melaksanakan hukum, dalam mengimplementasikan hukum agar kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, kita harus mematuhi hukum. Karena hukum sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat Indonesia akan membentuk Indonesia jadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera jika kita mematuhi hukum. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi hukum? Yang akan terjadi adalah bangsa Indonesia akan hancur jika tidak mempunyai hukum. Dasar hukum yang tertinggi di negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi, Pancasila itu merupakan sumber hukum tertinggi. Jika dalam undang-undang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yang bunyinya itu yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, Presiden kita Joko Widodo itu telah membentuk unit kerja presiden atau disingkat dengan PIP UKP.
yang didirikan pada tahun 2017 melalui nomor 54 tahun 2017, yaitu Unit Kerja Presiden yang berjudul Pembinaan Ideologi Pancasila. Baiklah, anak-anak sekalian, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Sekiranya jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf karena kesalahan itu berasal dari Ibu dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah membaca buku, banyak-banyaklah membuka referensi-referensi agar menambah pengetahuan kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.